Saat ini saya tengah berada di acara Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta Convention Center. Acara ISEF 2023 ini diramaikan dengan berbagai forum bisnis dan diskusi, serta seminar terkait ekonomi syariah dan juga pameran dari pelaku usaha di industri halal. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak Arief Hartawan. Halo Pak Arief, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik Mbak Sasa, sehat yang penting ya. Alhamdulillah. Bank Indonesia telah menyelenggarakan ISEF selama 1 dekade. Kalau kita flashback, seperti apa sih Pak milestone penyelenggaraan ISEF ini dan seperti apa peranannya bagi perekonomian nasional? Ya, Alhamdulillah ya. Nggak kerasa tahun ini sudah 10 tahun ya. Jadi kalau anak kecil 10 tahun udah bisa lari-lari mestinya gitu ya. Dan kita merasa bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan didukung oleh semua pihak ya. Tentu Bank Indonesia nggak bisa melakukan ini sendirian gitu ya. Tentu pemerintah baik di pusat maupun di daerah ya, semualah pihak-pihak yang terkait ya, termasuk organisasi masyarakat itu memberikan dukungan sehingga ini menjadi nyata seperti sekarang. Dan alhamdulillah setelah 10 tahun, alhamdulillah kita bisa membuat suatu event, mungkin ini yang terbesar, yang terintegrasi sepanjang sejarah ya. Kami menyelenggarakan ISEF ini bisa menghimpun banyak pelaku-pelaku dalam satu acara gitu ya. Jadi Mbak Sasa, sebenarnya setiap tahun kami menyelenggarakan ISEF ini adalah puncak dari satu rangkaian, dari mulai awal tahun kami menyelenggarakan yang kita sebut Festival Ekonomi Syariah itu di daerah-daerah. Nah, kami membagi Indonesia ini menjadi 3 wilayah. Ada wilayah kawasan timur gitu ya, itu nanti ada Fesyar, kebetulan yang tahun ini ada di Kalimantan Timur. Kemudian bergerak ke Sumatera, itu kebetulan pusatnya di Sumatera Utara tahun ini, nanti bergilir ya di beberapa provinsi. Kemudian yang sebelum ini adalah Fesyar di Jawa, yang dilakukan di Jawa Timur, Surabaya. Dan ini adalah puncaknya, jadi skalanya dari daerah menuju ke yang besar ini. Jadi Indonesia Syariah Economy Festival ini skalanya bukan hanya domestik, juga internasional gitu ya. Dan alhamdulillah dengan penyelenggaraan ini mungkin yang terbesar sepanjang sejarah kita mengadakan ini. Sudah 1 dekade diselenggarakan, apa nih Pak yang ingin dicapai dari penyelenggaraan ISEF tahun 2023 ini? Jadi nanti kalau kita lihat kami sebenarnya punya mimpi ya dalam suatu strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Itu paling tidak ada 3 pilar yang kita fokuskan. Yang pertama tentu bagaimana kita memperkuat ekonominya. Yang tahun lalu kami naikkan kelas menjadi ekosistem gitu ya. Jadi bagaimana kita memperkuat ekosistem ekonomi keuangan syariah. Yang di pilar yang kedua kami fokus pada pengembangan keuangannya. Keuangan yang unik di syariah ini ada 2 hal ya, ada keuangan komersialnya dan keuangan sosialnya. Keuangan sosial itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Kemudian yang pilar yang ketiga kami menyebutnya sebagai pilar literasi, edukasi gitu ya. Karena memang akhirnya kita berkeinginan mengembangkan ekonomi keuangan syariah tentu harus diikuti dengan edukasi kepada masyarakat untuk produk-produk ini. Dan tahun ini kita naikkan kelasnya tidak hanya sekedar literasi, tapi juga bagaimana kemudian mengubah perilaku masyarakat lebih kepada penerapan halal lifestyle-nya gitu. Jadi 3 pilar itu sebenarnya yang kemudian kita wujudkan dalam forum ini. One stop shopping lah, orang kalau mau datang ke sini semuanya ada. Jadi business matching, jadi ada opportunity besar sebenarnya. Maka kami mengundang ini kepada para hadirin sekalian dan karena
konsep ISEF itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Sebenarnya apa yang kami sajikan ini tidak hanya untuk orang Islam gitu ya, untuk hanya Muslim, tapi semuanya. Karena insya Allah ini bermanfaat untuk semua. Dan apa sih Pak yang membedakan antara ISEF tahun 2023 ini dengan ISEF yang telah diselenggarakan di tahun-tahun sebelumnya? Makasih Mbak. Jadi betul, tahun ini menjadi sangat istimewa ya, bertepatan dengan Hari Santri atau Bulan Santri. Kita ingin mengangkat Indonesia International Modest Fashion Festival ya. Jadi modest untuk pakaian yang syariah gitu ya, itu tahun ini adalah tahun kedua dan kita ingin mengangkat lebih tinggi lagi sejajar dengan New York Fashion Show, Paris Fashion Week gitu ya. Makanya Into Motion Fest ini kita selenggarakan khusus di tempat yang sangat besar di plenary yang ada di JCC ini, dan acaranya ada 170-an desainer, 10 diantaranya adalah dari luar negeri. Jadi ini kita angkat supaya ini sejajar dengan tadi ya, New York Fashion Show. Nah, berharap bahwa dengan begitu Indonesia bisa menjadi rujukan modest fashionnya dunia. Lalu apa saja Pak agenda-agenda penting atau highlight yang akan dilaksanakan selama penyelenggaraan ISEF tahun 2023 ini Pak? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita juga maju terus gitu ya. Pak Wakil Presiden sudah menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi pusat industri halal dunia, bukan menjadi pusat pasarnya gitu ya. Jadi kita menjadi produsennya. Nah, oleh karena itu di dalam ISEF kali ini ada 2 hal yang akan di-launching ya. Yang di-launching yaitu yang mengenai master plan industri halal. Jadi kalau kita ingin mewujudkan sebagai pusat industri, maka kita ada master plan yang harus kita siapkan untuk bisa menjadi negara produsen halal tadi. Kemudian yang kedua, di aspek keuangan sosial ya, kita tahu banyak sekali sebenarnya yang bisa kita optimalkan lagi. Nah, di keuangan sosial ini kami meng-create bersama dengan Badan Wakaf Indonesia gitu ya, dan juga Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait membuat platform yang kita sebut Satu Wakaf Indonesia. Baik Pak Arief, kita harapkan bersama semoga dengan berbagai langkah dan juga sinergi yang dilakukan Bank Indonesia bisa semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih sama-sama Mbak. Sukses ya. Salam warahmatullahi. Saat ini saya sudah bersama dengan Jamila, salah satu pelaku UMKM di bidang modest fashion di penyelenggaraan ISEF tahun 2023. Halo Mbak Jamila, apa kabarnya? Halo, baik, alhamdulillah. Mbak Jamila, ISEF ini kan sudah diselenggarakan selama 1 dekade. Nah, kalau Mbak Jamila sendiri, sudah berapa kali sih ikut di ISEF ini? Ini alhamdulillah tahun kedua kita, karena kebetulan saya baru jadi anggota member IKRA ini di tahun 2022, begitu. Oke. Alasannya mengikuti ISEF seperti apa dan tanggapannya sudah 2 kali mengikuti ISEF seperti apa? Ya, alasan sih kita kepingin, kita kan awal UMKM ya lebih pengen berkembang, jadi mungkin lebih dari nasional lebih ke global seperti itu. Nah, sudah 2 tahun nih mengikuti penyelenggaraan ISEF, manfaat yang dirasakan apa saja Mbak Jamila? Alhamdulillah sih manfaatnya sangat besar sekali ya. Jadi kita berasa banget dari tahun yang pertama sama sekarang, mungkin karena lebih banyak desainer-desainer internasional yang ikut join di sini. Jadi kita lebih mengangkat ya brandnya kita gitu. Jadi lebih ke udah menuju ke global seperti itu, dan juga supportnya dari Bank Indonesia sendiri pun juga sangat luar biasa sekali, baik itu dari segi mengajak kita berbagai macam pameran, juga dari ketemu juga buyer yang sangat bonafit seperti itu. Oke, baik Mbak Jamila. Nggak Abdul nih, kalau rasanya saya nggak lihat koleksinya ya Mbak Jamila. Boleh, silakan. Lihat ini. Ya. Selanjutnya kita akan lihat seberapa besar manfaat dari acara ISEF 2023 ini bagi perkembangan industri keuangan syariah tanah air. To me,
me, this is a very unique event, the International Sharia Economy Festival, organized by BI, Bank Indonesia, and the partners. It is unique in the sense that in many other countries, the focus is only on Islamic finance. So here, the focus is on Islamic economy, and finance is only one of the components. So I see, you know, the thinking is very, I would say, very good, because we want to relate finance as part of the economy and how we can expand finance within the context of the economic development in a country. So if you look at the Islamic finance per se, what we call it Sharia, Kewangan Syariah, Indonesia is not that strong, only about 10.2%, you know, but the potential is great. I think one of the key things that we need to look at is how do we link the Islamic finance with the halal industry. We have here, for example, in the ISEF, we have the modest fashion, we have the food, you have the tourism, you know. So linking all those things, as well as linking the ziswah, the zakat, wakaf, sedekah component, together with the role of Islamic pesantrens, for example, schools and so on, immediately you can increase the proportion of Islamic finance as well as become a leading exporter. Demikian keseruan acara Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Anda juga bisa merasakan keseruan yang saya rasakan karena ISEF ini masih akan berlangsung hingga hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.